Prabowo dan Kejaksaan terus menggebrak masalah korupsi, semua akan dibuka. Cita-cita Pak Prabowo membersihkan korupsi di Indonesia benar-benar serius. Di mana kita tahu negara yang bebas korupsi akan mendatangkan banyak manfaat selain harta negara meningkat. Untuk kesejahteraan rakyat, juga investor asing dan investor dalam negeri akan terus memutar uangnya di tanah air Indonesia yang akan membuka jutaan lapangan kerja. Sekarang Pak Prabowo tanpa ragu membabat dan menertibkan lahan-lahan yang dikuasai Giant Corporation dengan cara ilegal. Negara akan ambil balik. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan langkahnya tersebut sesuai, sejalan dengan cita-cita pelaksanaan Undang-Undang 45 Pasal 33 di mana kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita membahas lebih dalam. Ada yang tahu berapa nilai dari bisnis sawit di Indonesia dalam 1 tahunnya? Kalau PDB Indonesia 1,3 triliun dolar atau sekitar 1.300 billion dolar atau di harga 1 US dollar adalah 16.300 rupiah. PDB Indonesia itu sekitar 21.190 triliun. Berapa nilai bisnis sawit? Nilai bisnis sawit adalah 5-6% dari PDB Indonesia atau sekitar 1.100 triliun. Pertanyaan selanjutnya, apakah tercermin dalam catatan pajak yang didapat yang tertera di APBN? Kontribusi pajak sawit jauh sekali. Setoran pajak dari sawit berada di APBN tidak banyak, sedikit. Dan banyak pengamat ekonomi, termasuk ekonom almarhum Faisal Basri, mengatakan bahwa aslinya nilai sawit itu bisa mencapai 2.000 triliun. Di mana catatan uang dari sawit kalau tidak melakukan transfer pricing ke negara Singapura alias pengusaha sawit itu tidak jujur. Semuanya tidak jujur. Bayangkan sudah tidak jujur bayar pajaknya. Siapa yang dirugikan? Rakyat yang dirugikan. Rakyat di sekitar kebun sawit itu juga dirugikan. Mereka itu miskin dan banyak yang stunting, kurang gizi. Ekonomi mereka lemah, sementara pemilik sawit kayanya luar biasa dan mereka meletakkan sebagian uangnya itu di luar negeri, bahkan sebagian besar di luar negeri. Ini adalah ketidakadilan dari para giant corporation. Mereka tidak peduli pada rakyat, tidak peduli pada pajak. Mereka merusak lingkungan hidup dan mencuri lahan negara. Untuk itu, Pak Prabowo sangat murka. Hal ini pernah berkali-kali dikatakan sang ekonom senior tersebut, yaitu almarhum Faisal Basri, yang mengatakan bahwa seharusnya sawit bisa menjadi penopang ekonomi Indonesia. Namun oligar sawit memang biang kerok yang paling banyak bermasalah dalam hal penggelapan, dalam hal pengelabuan data asli seperti luasan lahan, keuntungan, dan hampir 4 juta hektar yang merupakan lahan ilegal milik negara. Apa langkah Pak Prabowo? Beliau membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan, di mana salah satu tugasnya adalah untuk menertibkan perkebunan sawit di kawasan hutan yang tidak memiliki izin. Satgas ini dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 5 tahun 2025. Tujuan Satgas Penertib satunya adalah memulihkan aset negara, mengidentifikasi lahan yang dikuasai korporasi secara ilegal, menangani dan memperbaiki tata kelola perkebunan di kawasan hutan, menindak perkebunan sawit yang bermasalah, kemudian menciptakan tata kelola perkebunan yang lebih baik. Struktur Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Ketua Dewan Pengarah, Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin, pelaksana adalah Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Ini adalah satu langkah yang sangat baik dan sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kebun sawit. Targetnya 300 triliun uang penggelapan dan hak atas tanah rakyat diambil kembali untuk negara. Semoga cepat terlaksana. Amin. Peace.